Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini, saya akan berbagi salah satu perjalanan dari sebuah biografi ya. Ini seperti kisah ataupun ya pembelajaran atau belajar bareng bisa. Baik, saya akan coba untuk sharing untuk perjalanannya dari Pak Jack Ma atau Koko Jack Ma dan Guru Jack Ma. Ini bagaimana tentang mulanya ada Alibaba dan berbagai macam produknya, khususnya di dunia digital, banyak banget. Mari kita simak saja langsung. Kalau teman-teman perlu ketahui, kalau di Indonesia yang paling terkenal itu adalah Lazadanya atau AliExpress. Dan Alipay sudah mulai masuk. Ini tadi saya lihat di bagian berita, di BR, kerjasama dengan BRI gitu. Jadi ke depan ini mulai ada gitu di Indonesia. Baik, mari kita simak saja langsung. Sebelum itu, jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, dan juga komen saran-sarannya. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Mari kita simak saja langsung bagaimana tentang perjalanan dan kisahnya beliau. Oke. Di sini, saya akan mulanya dengan kisah dari perjalanan di Alibaba. Dari negeri Cina gitu ya. Jack Ma Yun, dan saat ini sekitar umurnya 56-an tahun ya, kalau di berita di tahun ini, di tahun 2021 tepatnya di Januari ini. Dan keluarga perusahaan Alibaba Ant Group. Ant Group ini seperti nama PT-nya gitu ya. Nama PT holding company-nya dari berbagai macam perusahaannya gitu. And financial, sektor e-commerce, jasa keuangan, kekayaan total 29 miliar US dollar. Atau sekarang juga nggak tahu berapa, yang terpentingnya itu jauh lebih besar banget gitu pokoknya. Dia memang dari from zero to hero, sangat luar biasa untuk disimak. Dan kisah beliau juga berbagai macam, melewati waktu dan kegigihan perjalanannya. Di sini dia cerita kalau kegagalan merupakan elemen penting dalam perjalanan hidup, terutama dalam bidang usaha. Dan di sini juga dijelaskan kalau kegagalan adalah hal yang biasa bagi bilioner Cina ini. Maksudnya dari si Jack Ma ini. Dan kegagalan bahwa menjadi elemen paling penting dalam seluruh perjalanan hidup Jack. Ini dikenal dengan Jack itu ya, sebutan namanya. Tanpa kegagalan, lelaki kelahiran Hangzhou ini pada tanggal 10 September 1964. Ini tidak mungkin menjadi pribadi yang tangguh seperti sekarang ini. Jack Ma yang bernama asli Ma Yun ini adalah seorang bilioner yang patut menjadi tokoh inspiratif. Ia adalah seseorang yang benar-benar merangkak dari nol. Kisah suksesnya layak mendapat istilah from hero to zero. Ia pernah berkali-kali ditolak saat melamar pekerjaan. Ini kita tahu sampai sekitar 30-an di berbagai macam perusahaannya seperti itu. Melamar dan gagal semua. Dan pekerjaan, dan pernah berkali-kali mencoba berbagai usaha, tetapi berkali-kali juga gagal. Namun ia bukan orang yang memiliki hati kecil, serta bukan tipe yang mudah patah arang. Di sini kita mengambil pelajaran, meskipun ada sebuah hal yang mengganjal, tetap lakukan saja terus dan terus maju dengan perbaikan yang maju untuk waktu ke depan. Dan Jack Ma pernah mencoba berbagai pekerjaan. Ia pernah melamar sebagai pegawai KFC. Kita tahu KFC sangat merajalela, dengan jargonnya kalau di Indonesia, jagonya ayam. Dan Kentucky Fried Chicken ini, ketika KFC membuka cabang di kota kelahirannya, Hangzhou, Jack bercerita dari 24 pelamar, hanya dia yang gagal. Jadi dari 24, yang satu saja yang gagal. Jadi beliau saja yang gagal. Jadi Jack saja yang gagal. Jack juga pernah melamar sebagai polisi, tetapi usahanya itu juga tidak berhasil. Dan cerita tentang kegagalannya ia juga tidak dimulai saat ia melamar pekerjaan. Jack memang sudah mendapatkan banyak pelajaran berharga semenjak ia masih menuntut ilmu.
Saat mulai memasuki sekolah sejak SD sampai SMA, Jack berulang kali mengikuti tes. Ketika berada di sekolah dasar, Jack sempat tak lulus ujian sampai 2 kali. Ketika masuk ke sekolah lanjutnya pun ia gagal lulus ujian, bahkan sampai 3 kali. Jack memang seringkali tidak lulus ujian, sehingga ia perlu berkali-kali mengikuti tes pelajaran Jack. Dan pelajaran di sekolah, Jack memang tidak terlalu hebat secara akademis. Ketika dia memasuki dunia kuliah, jalannya pun tidak terlalu mulus. Ia pernah tidak diterima pada sebuah universitas ternama di Cina, bahkan ditolak oleh 3 universitas ternama. Dan pada dasarnya Jack adalah orang yang amat positif. Ia selalu melihat sebagai berbagai rintangan yang menghadang sebagai ujian kehidupan. Sikapnya itulah yang membuat Jack tetap berjalan walau tidak terlalu hebat dalam dunia akademis. Jack bukan orang yang anti untuk terus belajar. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya semua itu bisa merubah dan ada perubahan ya. Ketika kita terus belajar melalui waktu-waktu yang terus ada, meskipun itu kita kurang menguasai atau kurang bisa menerima, meskipun kita sudah berusaha gitu ya. Dari si pelajaran dari si Pak Jack Ma ini, ya kita tahu dia memiliki antusiasme yang sangat luar biasa, sehingga meskipun ada rintangan, meskipun ada apapun, tetap berjalan maju. Ketika memasuki dunia kuliah, jalan nanti sudah sampai, bahkan ditolak oleh 3 universitas ternama. Tadi kan sudah saya ceritakan juga. Jack pun akhirnya kuliah setara program D3 saja di Sastra Inggris Hangzhou Normal University. Ya kemudian akhirnya lulus tahun 1988 menurut MA. MA ini MA Ma atau Jack Ma gitu ya. Menurut Ma gitu ya. Kampus tempat ia kuliah itu adalah universitas berkualitas kelas 3 atau 4 secara nasional. Jadi ia sebenarnya sangat beruntung bisa masuk di kampus berkualitas nasional itu, walaupun bukan kampus kualitas nomor 1. Setelah lulus, hanya sebuah universitas lokal yang mau menerimanya mengajar bahasa Inggris dengan bayaran sekitar 12-15 dolar AS per bulan. Ini bisa dikatakan seperti 200-an ribu rupiah kalau dikurskan di Indonesia. Selain melamar pekerjaan, Jack juga sempat membuka kursus bahasa Inggris di Hangzhou. Pembawaannya yang ceria dan selalu positif itu membuat Jack disenangi oleh murid-muridnya. Ia memang seorang guru yang baik. Jack juga melamar ke sejumlah perusahaan ternama, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Ada sekitar 30 penolakan yang ia terima saat melamar pekerjaan ketika KFC membuka gerai di Cina. Ada 24 orang, dan ini hanya dia satu-satunya yang ditolak gitu ya. Dan kemudian tadi kan satu ya, ini perjalanan from zero to hero, dan kemudian selanjutnya adalah perjalanan awal Jack Ma. Di sini Jack Ma lahir dari keluarga petani yang sederhana, merupakan pribadi yang mudah bergaul dan memahami orang asing beserta bahasanya dengan baik, membawa Ma dalam perubahan pola pikir. Waktu akan menjawab usaha, begitulah yang dirasakan oleh Ma. Dan ini yang ketiga, Alibaba semakin berjaya melalui berbagai medianya. Kita harus meyakini jalan ini, tetapi kita harus juga kerja keras. Dan kerja keras itu benar-benar Jack buktikan. Berinovasi dan tak segera berpuas diri untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan produk usaha. Dan yang keempat ini jejak sukses Alibaba. Jejak sukses Jack Ma lewat Alibaba tercatat makin meluas dan mendunia. Kiprah suksesnya sudah diakui oleh banyak orang berpengaruh. Menurut harian New York Times pada Juli 2014, cucu Presiden Jiang Zemin bahkan duduk dalam dewan pimpinan puncak perusahaan Alibaba, New Horizon Capital, sebuah perusahaan pemodal yang turut didirikan putra Perdana Menteri Wen Jiabao, juga menjadi salah satu pemilik saham di Alibaba. Rahasia sukses Jack Ma. Yang pertama adalah passion. Passion adalah gairah yang muncul dari dasar hati dan pikiran seseorang. Jika kita tidak memiliki passion pada hal yang kita kerjakan, maka pekerjaan itu biasanya akan terasa hambar dan tidak menyenangkan. Yang kedua, terus bermimpi. Mimpi adalah salah satu amunisi utama
yang membuat kita terus berharap. Tanpa mimpi, hidup akan menjadi hambar dan tak berwarna. Yang ketiga adalah tidak egois. Bagi Jack Ma, kunci sukses dan keberhasilan dalam hidup adalah menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, terbiasa dengan penolakan. Bagi Jack, penolakan dan kegagalan adalah hal yang biasa yang harus dilalui oleh semua orang. Yang kelima adalah gali inspirasi sebanyak-banyaknya. Agar selalu kreatif dan memiliki ide-ide gila, kita harus mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Dan yang keenam, branding itu penting. Branding atau pemilihan nama itu amat-amat penting. Branding yang bagus dan mudah diingat akan membuat usaha yang kita bangun juga lebih mudah dikenal dan diingat oleh banyak orang. Yang ketujuh adalah semangat. Semangat ini adalah kunci sukses yang amat penting. Dan kedelapan adalah fokus adalah kata kunci. Jika kita tidak fokus pada apa yang kita lakukan, maka pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan bisa keteteran, bahkan bisa saja akan tidak selesai. Dan yang kesembilan adalah jangan mengeluh. Jangan pernah berpikir negatif jika kita ingin perusahaan kita berkembang positif. Dan yang ke-10 ini adalah jangan menjadi mitra bisnis pemerintah. Kunci sukses Alibaba adalah tidak mau bermitra dengan pemerintah. Dan yang ke-11 memiliki keinginan untuk maju. Jangan pernah berhenti, bergerak, dan berinovasi. Yang ke-12 ekspansi bisnis menjadi internasional. Maju itu artinya tidak hanya berhenti di suatu tempat. Dan yang ke-13 adalah abaikan haters. Haters adalah orang-orang yang tidak suka dengan diri kita, apapun alasannya. Dan yang ke-14, jeli melihat peluang. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang mampu melihat peluang dimanapun ia berada. Yang ke-15, harus inovatif dan kreatif. Jack Ma berupaya berpikir kreatif dan inovatif. Dan itu adalah tentang tadi rahasia sukses Jack Ma. Dan yang ke-6 ini adalah inspirasi kata dari Jack Ma. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Hari ini berat, hari esok akan lebih buruk, tetapi lusa matahari akan bersinar. Yang kedua, ketika saya menjadi diri sendiri, saya bahagia dan akan mendapatkan hasil baik. Yang ketiga, harus belajar dari pesaingmu, tetapi jangan pernah mengkopi. Kopi dan kamu akan mati. Dan keempat, kita harus tetap berjalan pada path globalisasi. Globalisasi itu bagus. Ketika perdagangan berhenti, maka perang akan datang. Yang kelima adalah masalah besar yang mengubah dunia. Jika kita bekerja sama, itu akan membuat kita saling memahami, saling menghargai, dan saling menolong. Yang keenam, tolonglah anak muda. Menolong orang-orang yang lebih lemah, karena orang yang lebih lemah suatu saat akan menjadi kuat. Anak-anak muda akan memiliki benih-benih yang telah kita tanamkan dalam pikiran mereka, dan ketika mereka besar, mereka akan mengubah dunia. Yang ketujuh, membelanjakan uang itu ternyata lebih sulit ketimbang menghasilkan uang. Dan yang ke-8 adalah dunia butuh kepemimpinan baru. Baik, selanjutnya itu adalah yang ke-8, dunia butuh kepemimpinan baru, tetapi kepemimpinan baru itu adalah tentang bekerja bersama. Bekerja bersama berarti kolaborasi, teman-teman. Dan selanjutnya adalah yang ke-9, satu hal penting yang harus kita miliki adalah kesabaran. Dan yang ke-10, aku tidak ingin disukai, aku ingin dihormati. Dan ke-11, inti dari perdagangan adalah tentang komunikasi budaya dan nilai-nilai. Yang ke-12, kalau kamu berbisnis, kamu tidak hanya melakukan pembelian saja. Kamu harus menciptakan sesuatu. Kamu harus menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Dan yang ke-13, percayalah pada anak muda, percayalah pada inovasi. Tadi sudah saya sharingkan juga. Inovasi dari anak muda mereka adalah orang-orang yang membuat sesuatu menjadi nyata, melakukan perubahan inovasi setiap hari, dan para konsumen itu sama saja. Mereka menginginkan hal baru, mereka menginginkan hal murah, mereka menginginkan hal-hal bagus.
mereka menginginkan hal-hal unik. Bila kita bisa menciptakan hal-hal itu untuk para customer, maka mereka akan datang. Yang ke-14, hal yang paling penting adalah membuat teknologi menjadi inklusif, membuat perubahan dunia. Selanjutnya perhatikan orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun, mereka lah generasi internet itu. Mereka akan melakukan perubahan pada dunia, mereka adalah yang akan membangun dunia. Yang ke-15, butuh waktu 50 tahun untuk melakukan revolusi teknologi. Yang ke-16, saya lahir ke dunia ini tidak untuk bekerja. Saya datang ke dunia ini untuk menikmati hidup saya. Saya tidak ingin mati di kantor, saya ingin mati pada sebuah pantai. Dan yang ke-17, pelajaran yang aku dapatkan dari hari-hari gelap di Alibaba adalah kamu harus membuat timmu memiliki nilai, inovasi, dan visi. Dan jika kamu tidak menyerah, maka kamu masih akan memiliki kesempatan. Dan ketika kamu kecil, kamu harus benar-benar fokus dan mengandalkan otakmu, bukan kekuatanmu. Dan yang ke-18, pekerjaan saya adalah untuk menolong banyak orang lain mendapatkan pekerjaan. Dan yang ke-19, dunia itu menjadi semakin kecil. Orang-orang muda sekarang semakin mobile. Mereka ingin mengelilingi dunia. Ketika kamu berjalan mengitari dunia, kamu akan saling bertukar kebudayaan. Kamu akan berteman dengan teman baru. Kamu akan saling bertukar sesuatu. Yang ke-20, aku ingin mengubah sejarah, melakukan sesuatu yang penting dalam hidupku dan mempengaruhi individu-individu seperti yang sudah kita lakukan pada bisnis-bisnis kecil di Alibaba. Lalu mereka akan mencintai dan menghormatimu karena kamu membuat hidup mereka menjadi penting. Yang ke-21, saya selalu percaya bahwa kamu harus memiliki hati filantropis, tetapi dengan perspektif bisnis. Karena kamu harus menyelesaikan semua itu dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan semuanya secara tepat. Bisnis seharusnya memberitahu kita cara menyelesaikannya segala sesuatu secara efisien. Efisien ini adalah, saya coba untuk sharingkan, efisien dan efektif sama dengan produktif. Tadi kalau efisien pastinya efektif. Kalau efisien dan efektif berarti termasuk produktif. Efisien itu mengurangi biaya terhadap tujuan tapi berhasil. Tapi kalau efektif belum tentu mengurangi biaya tapi itu sampai kepada tujuan. Nah, penggabungan dari efisien dan efektif itu adalah sebuah produktif. Dan kemudian, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang baik serta dasar-dasar dari penelitian. Yang ke-22, saya suka bermain poker. Poker ternyata ya kartu-kartu gitu ya sepertinya. Saya tidak terlalu jago. Karena saya tidak ingin mengalkulasi, saya hanya bermain berdasarkan insting. Tetapi ketika saya banyak mempelajari filosofi bisnis saat bermain poker. Yang ke-23, bukan karena negara lain mencuri pekerjaan darimu. Ini soal strategimu, kau harus mendistribusikan uang serta berbagai hal dalam cara yang baik dan benar. Yang ke-24, Amerika terlalu peduli pada ekonomi Cina. Setiap Amerika berpikir bahwa Cina adalah masalah, maka kami Cina akan semakin baik. Tetapi ketika kamu memiliki harapan yang tinggi terhadap Cina, Cina akan selalu menjadi. Demikianlah ya teman-teman, ini saya sharingkan secara cepat gitu ya. Mungkin ada yang kurang ya bisa kita evaluasi. Tapi itu adalah salah satu hal yang sangat baik untuk kita simak. Dan terima kasih, sukses untuk kita semua. Jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.